Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Okay, good. I hope you are always healthy and in a good condition. Amin, amin ya robbal alamin. I hope you will study hard in this semester, okay? Okay, today I'm going to explain to you about new materials. What is it? Okay, please listen to my explanation, okay? Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my beloved students, today you are going to learn about active voice and passive voice. Okay, apa itu active voice dan passive voice? Active voice adalah kalimat di mana subjeknya melakukan suatu aksi atau tindakan atau melakukan suatu aktivitas ya, Nana ya. Selanjutnya, passive voice. Passive voice adalah kalimat di mana subjeknya sebagai penerima tindakan atau dengan kata lain adalah sebagai penderita ya atau penerima aksi ya, Nana ya. Namun perlu kalian ketahui, penderita di sini bukan dalam konotasi yang seperti bullying dan lain sebagainya, Nana ya, namun sebagai penerima aksi yang dilakukan oleh subjek. Contohnya, ini contoh yang masih dalam bentuk sederhana ya, Nana ya. Untuk contoh yang lebih lengkapnya dan rumus yang lebih lengkapnya akan Miss Rifki sampaikan pada slide berikutnya. Oke, contoh yang sederhana terlebih dahulu. Di sini ada active voice. Yang pertama, perhatikan tanda tulisan yang berwarna merah ya, Nana ya. My grandma bakes some cookies. Nenek saya memanggang beberapa kue ya. My grandma di sini adalah sebagai subjek atau sebagai pelaku aksi yang melakukan suatu aksi atau tindakan atau aktivitas ya. My grandma di sini sebagai pelaku aksi. Lalu selanjutnya passive voice ya. Some cookies is baked by my grandma. Yang tadinya some cookies berada pada akhir kalimat di kalimat aktif. Nah, di kalimat pasif, some cookies berada, kita pindahkan pada awal kalimat, ya. Jadi, sebagai penerima aksi. Penerima aksi dari siapa? Dari my grandma, ya. Nah, my grandma itu sebagai apa? Sebagai agent, ya. Bukan sebagai subjek lagi, tapi di sini sebagai agent istilahnya berubah ya, meskipun tetap yang melakukan suatu aksinya ya. Namun di sini memiliki arti tersendiri ya, yaitu agent adalah atau the doers of the action adalah seseorang yang melakukan aksinya ya. Jadi some cookies is baked my grandma. Lalu bake di sini bermakna ya, Nana ya, dipanggang ya. Jadi arti secara keseluruhan yaitu some cookies is baked by my grandma. Some cookies dipanggang atau is baked dipanggang oleh nenek saya ya. Jadi yang menerima aksi di sini adalah some cookies ya. Kebalikannya ya, Nana ya, kalau dalam pasif ya. Nah, yang melakukan tindakan atau sering juga disebut sebagai agent atau the doers of the action yaitu my grandma ya. Some cookies is baked my grandma. Sekali lagi, beberapa kue atau beberapa cookies tersebut dipanggang oleh nenek saya. Jadi yang menerima aksi siapa di sini? Ya, benar, yang menerima aksi atau yang menerima tindakan yaitu cookiesnya ya. Yang melakukan tindakan adalah nenek saya atau my grandma. Seperti itu ya, Nana ya. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya karakteristik ya. Karakteristik of passive voice ya. Ada beberapa ciri-ciri dari passive voice ya. Yang pertama, menggunakan preposition by. Lalu yang kedua, menggunakan past participle ya, atau menggunakan verb 3 ya, kata kerja dalam bentuk ketiga. Jadi ada dua karakteristiknya ya, Nana ya. Oke, selanjutnya di sini akan Miss sampaikan rumus dan contoh kalimatnya. Jadi kalian perhatikan baik-baik ya agar kalian paham. Oke, di pattern ya. Yang pertama di sini ada active voice dan passive voice yang menggunakan simple present tense ya. Lalu yang kedua, active voice dan passive voice menggunakan simple past tense. Perlu Miss Rifki informasikan di sini ada dua cakupan tenses yang dipakai dalam contoh active voice dan passive voice
kali ini ya anak-anak ya. Ingat sekali lagi ada dua cakupan tenses yang digunakan dalam active voice dan passive voice. Yang pertama simple present tense, lalu yang kedua simple past tense. Baik anak-anak, kita perhatikan fokus dulu kepada contoh dan rumus yang pertama yang menggunakan simple present tense. Yang pertama di sini rumusnya yaitu subjek untuk yang kalimat aktif atau active voice, subjek ditambah verb 1 atau sering juga disebut sebagai main verb. Nah, di sini ada S, ada IS, ada I, I, dan S. Nah, ini digunakan ya berdasarkan atau pilihan subjek yang nanti kalian gunakan ya. Jika orang ketiga tunggal seperti he, she, dan it, tentu main verbnya, kata kerjanya, kalian wajib menambahkan S, IS, atau I, dan S ya. Itu tergantung nanti pilihan verb yang kalian pilih ya. Lalu untuk rumus selanjutnya yaitu ditambah objek ya. Itu untuk rumus active voice. Sedangkan rumus passive voice di sini ada subjek ditambah to be. Tentu to be-nya dalam bentuk pertama ya anak-anak ya, dalam bentuk main verb ya. To be itu juga disebut sebagai verb ya, kata kerja ya. Oke, to be di sini menggunakan is, am, dan are. Kenapa menggunakan is, am, dan are? Karena di sini tensesnya simple present tense ya. Jadi kalian tidak perlu pusing, tidak perlu aduh bagaimana ini tensesnya. Kalian ingat saja rumus dasar simple present tense ya anak-anak ya. Menggunakan to be dalam bentuk, tentu dalam bentuk present ya. Ingat ya rumus dasar dari present tense ya. Begitu pula tadi ya yang aktif ya. Oke, selanjutnya setelah to be ditambah verb 3 atau past participle ya, ditambah by dan ditambah agent ya, atau the doers of the action ya, yang melakukan suatu tindakan ya. Oke, itu rumus-rumusnya ya anak-anak ya. Sekali lagi Miss sampaikan, jika kalian sudah paham dan hafal rumus, itu sudah pasti dan sudah tentu kalian bisa nanti merangkai kalimatnya ya. Jadi perlu dihafal ya untuk rumus-rumusnya anak-anak. Oke, selanjutnya di sini contoh dari active voice terlebih dahulu ya. Kenapa di sini didahulukan active voice terlebih dahulu? Ya, kalian wajib menyusun kalimat aktifnya terlebih dahulu ya anak-anak ya, agar nanti kalian lebih mudah untuk membuat passive voice-nya ya. Oke, kita mulai kepada active voice-nya. Di sini ada my cat eats the fish ya. Di sini main verb-nya menggunakan s ya, eats ya, karena ini merupakan simple present tense ya. Dan cat-nya di sini satu, dia termasuk kepada subject pronoun-nya yaitu it ya. Jadi kucingnya hanya satu, jadi my cat eats the fish ya. Nah, my cat di sini sebagai pelaku aksi ya, anak-anak ya. Melakukan aksi apa sih? Nah, aksi makan ikan ya, anak-anak ya. My cat eats the fish ya. Kucing saya makan ikannya ya, atau kucing saya makan ikan. Seperti itu ya, anak-anak ya. Lalu kita masuk kepada passive voice-nya nih ya. Setelah kita menyusun kalimat aktifnya, lalu kita sudah mengetahui tenses yang kita pakai, yaitu tenses tadi simple present tense, kita membuat passive voice-nya ya. Seperti apa itu? Nah, kita pindahkan the fish ya, yang tadinya objek, dia sebagai objek pada kalimat aktif ya. Ingat rumusnya di atas, perhatikan kembali ya. My cat itu sebagai subjek, it sebagai main verb, dan the fish sebagai objek ya. Itu rumus-rumusnya kalian perlu perhatikan. Nah, dalam kalimat pasif, you have to move the fish ya at the first of the sentence in passive voice ya. Kalian harus memindahkan fish-nya atau the fish-nya di awal kalimat pada kalimat passive voice ya, the fish ya. Lalu setelah itu kalian cari to be-nya ya. Apa to be dari the fish ya? Is ya. Setelah itu, setelah kalian mencari sudah ketemu to be-nya, kalian tambahkan past participle-nya anak-anak ya. Apa itu past participle-nya atau verb 3 dari it, yaitu eaten ya, eaten. Nah, sudah dapat ya, eaten ya, verb 3-nya. Lalu kalian tambahkan by. Nah, kalian tambahkan my cat di akhir kalimat. Yang tadinya pada active voice dia berada pada awal kalimat, sedangkan pada passive voice my cat-nya
berada pada akhir kalimat ya. Yang pertama di sini kita susun dulu rumusnya, the fish ya sebagai subjek ya. Di sini kalian perlu pindahkan the fish-nya pada awal kalimat untuk membentuk ya, untuk menjadikan the fish ini sebagai subjek baru ya Nana ya, subjek baru pada kalimat pasif ya. The fish is eaten by my cat ya. Ikan dimakan oleh kucing saya. Nah, the fish di sini sebagai penerima aksi ya Nana ya. Penerima aksi dari siapa? Ya, siapa yang melakukan aksi terhadap the fish ya. Nah, pelaku aksinya yaitu di sini atau agentnya yaitu my cat ya. My cat adalah sebagai agent atau the doers of the action ya Nana ya. Seseorang atau sesuatu yang melakukan suatu aksi. Nah, si cat ini melakukan aksi apa? Melakukan aksi memakan ya. Siapa yang dimakan? Yang dimakan adalah ikannya ya. Ikan yang menerima aksi atau sering juga disebut sebagai penderita ya anak-anak ya, penerima aksi ya. Paham sampai di sini anak-anak? Oke, Miss ulangi lagi untuk yang passive voice. The fish is eaten by my cat. Ya, the fish ini sebagai subjek yang baru, yang tadinya dia sebagai objek pada kalimat aktif, namun pada kalimat pasif dia sebagai subjek baru yang dibentuk, ya. Atau bisa juga disebut sebagai penerima aksi, ya. The fish is eaten by my cat, ya. Dan my cat-nya di sini adalah sebagai agent ya, the doers of the action ya, atau pelaku yang melakukan suatu aksi. Oke, anak-anak di situ ya, paham sampai di sini ya anak-anak ya. Untuk contoh dari active voice dan passive voice yang menggunakan simple present tense. Oke, selanjutnya di sini contoh yang kedua, perhatikan ya anak-anak ya. Di sini ada active voice dan passive voice dalam tensisnya simple past tense seperti yang telah tadi Miss Rifki sampaikan ya. Ada dua cakupan tensis yang dipakai. Yang pertama simple present tense, yang kedua yaitu simple past tense. Oke, di sini ada rumusnya. Rumus untuk kalimat aktifnya di sini ada subjek ditambah verb 2 ditambah objek ya. Di sini Miss Rifki pelan-pelan ya agar kalian lebih paham betul-betul ya. Rumus dasar dari simple past tense ya. Ini udah pernah kalian pelajari ya di semester, kalau tidak salah di semester 2 kelas 7 ya. Nah, biasanya suka ketemu juga ya di semester 1 atau 2 ya, kelas 7 lah gitu. Kelas 7 kalian telah pelajari ini simple past tense. Nah, kalian perlu tahu nih rumus dasar dari simple past tense ya. Masih ada yang ingat nggak ya? Nah, simple past tense ya, Miss Rifki looking back dulu ya. Jadi kilas balik dulu nih. Simple past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua. Contoh misalkan main verbnya itu eat. Nah, verb 2-nya itu ate ya. Nah, di sini simple past tense menggunakan verb 2. Subjek ditambah verb 2 ditambah objek. Sedangkan untuk kalimat pasifnya subjek ditambah to be. Nah, ingat ya anak-anak ya. Oke, to be-nya di sini dalam bentuk past tense. Kenapa? Karena ini tensis yang kedua menggunakan simple past tense ya. To be yang kedua menggunakan to be dalam bentuk kedua, yaitu to be-nya was dan were ya. Ditambah verb 3 ya, ditambah by, ditambah agent atau the doers of the action. Oke, perlu di sini Miss Rifki informasikan bahwa untuk kalimat passive voice, untuk kalimat passive voice pada seluruh tenses ya, passive voice-nya saja semuanya wajib menggunakan past participle atau verb ketiga ya. Hanya di passive voice-nya saja. Sedangkan active voice menyesuaikan dengan tenses yang dipakai ya, dengan arahan tensisnya ya. Kalau active voice-nya ya, kalau simple present tense ya simple present tense tensis yang dipakai ya. Kalau active voice-nya dalam simple past tense ya simple past tense yang dipakai ya Nana ya. Sedangkan berbeda dengan passive voice-nya ya, kalimat pasifnya dia semua tensis wajib menggunakan
verb ketiga atau past participle ya. Seperti contoh yang tadi Miss bacakan ya, verb 3 ditambah by ditambah agent. Lalu di sini sering juga disebut sebagai the doers of the action. Oke, itu ya rumus-rumusnya ya Nana ya. Oke, sekarang masuk kepada contoh kalimatnya ya Nana ya. Di sini ada aktif dan pasif. Kita terlebih dahulu seperti biasa ke kalimat aktifnya dulu ya, agar kalian lebih mudah untuk menyusun passive voice-nya tentunya. Oke, di sini Mrs. Rina told the students ya. Miss Rina di sini sebagai pelaku aksi ya. Bu Rina mengajar murid-murid ya. Bu Rina mengajar murid-murid ya. Main verb dari taught apa anak-anak? Main verbnya atau verb satunya? Ya, benar. Teach ya anak-anak ya. Di sini kenapa menggunakan taught? Coba Miss Rifki tanya. Ada yang tahu? Kenapa di sini menggunakan taught? Karena tenses yang dipakai adalah simple past tense. Nah, itu tadi ya anak-anak ya. Jadi, verb yang digunakan adalah verb kedua. Teach dan taught ya, bentuk keduanya. Miss Rina atau Bu Rina mengajar murid-murid. Nah, Miss Rina di sini sebagai pelaku aksi atau subjeknya. Lihat rumusnya ya Nana ya, dilihat rumusnya subjeknya. Oke, subjeknya mana? Miss Rina. Verb 2-nya mana? Taught. Dan objeknya mana? The student sebagai objek. Itu ya Nana ya. Selanjutnya passive voice ya. You have to move the students as usual ya anak-anak ya. You have to move the students to become a new subject ya. Kalian harus pindahkan studentnya di awal kalimat passive voice untuk membentuk subjek yang baru ya. The students were taught by Mrs. Rina ya. Murid-murid diajarkan oleh Ibu Rina ya. The student di sini yang tadinya dia merupakan objek pada kalimat aktif. Nah, pada kalimat pasif dia menjadi subjek ya, subjek yang baru dibentuk ya, seperti itu. Dinamakan penerima aksi ya. Menerima aksi dari siapa? Oke, dari Bu Rina. Nah, Bu Rina ini siapa? Bu Rina adalah sebagai agent atau the doers of the action ya. Bu Rina ini sebagai agent ya anak-anak ya, atau seseorang yang melakukan suatu aksi ya. Melakukan aksi terhadap siapa sih? Nah, aksinya apa? Mengajar. Nah, melakukan aksinya, mengajarnya untuk siapa ya? Untuk murid-muridnya. Seperti itu anak-anak ya. The students were taught by Miss Rina ya. Jadi the student di sini penerima aksi dan Miss Rina sebagai agent ya. Murid-murid diajarkan oleh ya, diajarkan oleh Bu Rina. Seperti itu ya anak-anak ya. Semoga kalian paham ya. Selanjutnya, nah, di sini Miss Rifki ada beberapa langkah-langkah ya agar kalian lebih mudah dalam menyusun passive voice. Perhatikan 7 langkah penting ini ya Nana ya. 7 steps how to make passive voice. The first one is identify the subject, the verb, and the object. Ya, yang pertama, kalian harus mengidentifikasi tadi ya yang telah Miss Rifki sampaikan, subjeknya dulu. Lalu kata kerjanya, lalu yang terakhir objeknya ya. Kalian tentukan dulu tuh ya, identifikasi dulu mana subjeknya, mana verbnya, mana objeknya. Tentu verb di sini kalian sesuai dengan kebutuhan ya, tensesnya. Apakah itu verb dalam simple present tense ataukah itu the verb dalam simple past tense. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya, langkah yang selanjutnya, setelah kalian identify the subject, the verb, and the object, move the object to become the new subject. Yang tadi Miss Rifki sudah sampaikan ya. Langkah selanjutnya kalian pindahkan yang tadinya dia objek dalam kalimat aktif atau active voice, kalian turunin ya. Di kalimat pasif dia menjadi the new subject, menjadi subjek yang baru ya. Kalian pindahkan menjadi di awal kalimat ya. Oke, sampai di poin nomor 2. Selanjutnya, what is the verb atau tense that use in active voice? Kalian perlu tahu dulu nih ya, kalian identify verbnya atau tensesnya yang digunakan dalam active voice-nya ya. Active voice-nya menggunakan apa nih? Simple past tense kah? Atau simple present tense kah? Nah, itu kalian perlu identify ya.
Lalu selanjutnya yang keempat, conjugate the verb be. Nah, kalian perlu perhatikan ya kata kerja to be-nya ya. Ataukah dia is, am, are, ataukah dia was atau were ya. Itu perlu kalian perhatikan ya. Karena itu sangat penting ya pembentukan dari to be-nya ya. Jangan sampai salah tensisnya atau rumusnya. Lalu poin yang kelima, add the past participle of the main verb after be or to be ya. Tambahkanlah past participle atau verb dalam bentuk ketiga ya. Kalian tambahkan tuh bentuk ketiga ya. Kalian ganti main verbnya menjadi past participle ya dalam bentuk ketiga ya, setelah to be ya. Ingat ya rumus-rumusnya ya. Jadi setelah to be kalian perlu tambahkan verb tiganya. Misalkan is eaten kah ya, is taught kah. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, ingat untuk semua tenses dalam kalimat passive voice itu menggunakan past participle ya atau verb ketiga. Oke, langkah selanjutnya yaitu letakkan by ya. Setelah kalian meletakkan tadi tuh di poin kelima past participle verb 3, kalian letakkan by ya, preposition by-nya ya. Setelah by, kalian cari deh subjeknya ya, subjek yang ada di active voice, kalian taruh deh di belakang kalimat ya, subjeknya siapa ya. Go find the subject of the active voice ya. Kalian ambil, kalian letakkan di akhir kalimat nanti sebagai agent atau the doors of the action ya. Wow, that's so easy ya. Kalau kalian sudah paham nih langkah-langkahnya, langkah-langkah ini semua ya anak-anak, insya Allah kalian bisa merangkai kalimatnya. Oke, selanjutnya ya anak-anak ya. Next, another example. Di sini ada active voice-nya, Budi ate an apple. Passive voice-nya di sini, an apple was eaten by Budi. Nah, siapa yang tahu di sini menggunakan tenses apakah, ataukah di sini menggunakan simple present tense kah, atau menggunakan simple past tense? Nah, nanti ketika Zoom Miss Rifki mau tanya ya, kalian di sini yang cepat menjawab nanti akan dapat poin tambahan, nilai tambahan ya. Kalian identify dulu nih contoh yang dari Miss Rifki. Nah, kalian tentukan, nah contoh dari Miss Rifki menggunakan tenses apa. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya latihan ya anak-anak ya, ada latihan. Halamannya kalian bisa baca sendiri di layar ya. Jangan lupa selalu kalian biasakan kumpulkan tugas di GCR tepat waktu. Oke, thank you. Good luck. Semoga apa yang Miss Rifki sampaikan itu bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy everyone.